Terima kasih kesempatan saya diizinkan untuk sharing lagi di Camp Sukarsejati. Sama seperti Bapak Ibu, tahun 2010 saya adalah peserta SS. Dan saat saya ikut SS, saya salah satu orang yang sejak sesi pertama waktu Pak Julian pun bicara tentang 6 harta, waktu bicara tentang dashboard kehidupan, saya adalah orang yang gambar 6 harta gak karu-karuan. 6 harta saya yang bagus cuma satu tok, yang lainnya hancur semua. Jadi kalau itu berjalan mungkin jalannya geronjal gak karu-karuan. Waktu ngomong tentang dashboard kehidupan, saya orang yang jalannya selalu ngegas terus, gak ada remnya. Gak pernah kenal kata takut dalam hidup saya, gak ada. Saya cuma berpikir satu, lahir kiri, opposite diberdeni. Gak punya takut sama sekali. Jadi isinya hidup ngawur tok. Itu waktu sesi Pak Paulus Bambang bicara tentang merah, kuning, hijau, kok rasanya kok hidup kok yo ngawur akeh. Waktu sesinya Pak Heru ngomong tentang bagaimana hidup dengan orang-orang sekitar saya, orang-orang di dunia kerja. Saya kalau ngomong goblok gak pernah kulaan. Gobloknya enteng, gak pernah kulaan. Jadi jadi orang paling sombong, jadi orang merasa paling hebat. Saya di kantor ada 2 orang sales, penjualan dalam beberapa tahun naiknya jutaan dolar, semuanya serba luar biasa di kantor. Tapi begitu saya ikut camp ini, saya ngomong, saya harus bertobat, saya harus selesaikan masa lalu saya. Saya nggak mau menghidupi keluarga saya dengan uang-uang yang nggak baik, saya nggak mau menghidupi keluarga saya dengan kemarahan, saya nggak mau menghidupi keluarga saya dengan ego saya. Saya ngomong, saya waktu itu cuma tanya ke istri saya waktu malam, kalau kamu tak, aku bertobat, kamu tak ajak miskin, kamu berani nggak? Bapak Ibu kalau ditanyain itu ke pasangannya berani jawab gitu. Saya tahu waktu saya ngomong saya mau bertobat, saya tahu harga yang harus saya bayar seperti apa. Saya tahu. Dan harganya nggak murah Bapak Ibu. Saya tahu saya akan jadi orang miskin. Saya tahu itu. Tapi waktu istri saya ngomong, lakukan. Kalau memang itu kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita harus miskin karena kebenaran, lakukan. Itu satu hal yang buat saya gini, saya tahu. Istri saya menikah dengan saya bukan karena saya punya uang waktu itu. Saya akan cerita banyak. Saya tahu bahwa istri saya betul-betul mau hidup dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sejak itu saya ikut KBJ sejak tahun 2010 sampai dengan hari ini. Gerakan KBJ di Jatim saya ikut semuanya. Salah satu camp, salah satu biskop yang ada di Jatim ada di rumah saya. Biskop di Jatim di rumah saya ini paling unik. Dibuka 6 jam. Waktu kita kasih jatah 20 itu sebentar selesai, tutup. Waktu saya naikkan ke 35 dalam periode yang sama ditutup. Kemarin lebih gila lagi, hari Jumat kemarin itu pendaftaran dibuka, yang daftar 50. Padahal di tempat saya itu kalau 50 saya ngaturnya sudah pusing. Tapi orang-orang begitu antusiasnya untuk belajar. Bagaimana experience Biskom itu membuat mereka mau antusias ke rumah untuk belajar bersama-sama. Dan saya kalau sudah ngomong, ikut camp KBJ ini bayarnya murah, mana ada ikut camp sekali, bayar sekali, maintainnya seumur hidup. Biskom gratis, dikasih makan, dikasih ilmu, punya komunitas. Coba cek, mana ada komunitas seperti itu. Tapi itu gak pernah ketemu kan? Setelah ini Bapak Ibu ada yang namanya Clip Glory Leader Marketplace, itu ngajar kita tentang mindset jadi seorang pemimpin itu seperti apa. Itu bayarnya berapa Pak di sini, Pak Dedi? 2,5 juta, 8 kali sesi, dan ada penutupan itu semacam camp lagi di mana? Tempatnya Pak? Iya, di Tawangmangu. Kalau yang tahun ini di Loji. Di Loji, Ya. di Hotel Loji, Ya. itu ada semacam camp di penutupan. Jadi kalau Bapak Ibu ikut 8 sesi,
lalu ada penutupan, lalu di setiap sesi nanti ada ikrar. Ikrar itu namanya kelas-kelas kecil setelah sesi itu didiskusikan masing-masing orang untuk membuat presentasi apa yang akan dirubah dalam bisnisnya. Itu yang dilakukan di GLIP. Cuma bayar 2,5 juta, 8 kali sesi, penutupan juga ada camp. Pastikan ikut, kalau nggak ikut rugi. Ya, jadi yuk, ABC ini adalah tempat kita untuk belajar. Jadi kalau Bapak Ibu, kita para pembicara bukan orang-orang yang nganggur, kita profesional, kita pebisnis, kita punya keluarga yang kalau camp kita harus ninggalin keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu tanya mau beli waktu kita, nggak bisa. Mau berapa mau bayar? Tapi kenapa kok kita ini mau dari satu camp ke camp yang lain? Karena satu di benak kita pengen ada perubahan di bangsa ini. Kalau kita mau perubahan bangsa ini harusnya dari mana? Dari masing-masing pribadi kita. Saya orang yang berubah setelah saya ikut camp. Di benak saya cuma satu, saya kepengen jangan sampai orang salah seperti saya bertindak. Karena kalau orang itu salah bertindak seperti saya, bayar harganya terlalu mahal Bapak Ibu. Saya kalau nggak ditinggal istri saya, itu karena istri saya baik. Saya orang laki, kalau ngomong di rumah, di kantor aja kasar, apalagi di rumah. Rumongso bawa istri dikasih biaya hidup, dibiaya semua dibiayai. Jadi kalau ngomong nggak pernah mikir, memperlakukan pasangan hidup nggak pernah baik. Merendahkan istri itu entengnya luar biasa. Jadi istri saya waktu itu, kalau waktu saya menikah, pikir-pikir, kok gak ditinggal ya saya ini ya? Saya ini layak untuk ditinggal. Anak kedua lahir, 1 hari sebelum anak saya kedua lahir, saya nggak tahu gara-gara hal apa, di mobil bisa kaplok-kaplokan, itu istri hamil 9 bulan. Malam hari itu istri saya turun dari mobil, dia minggat dari rumah, nggak pulang. Ya sudah, kamu minggat aja. Saya besok ke kantor, besok paginya saya dikabarin oleh adik ipar saya, istri saya mau melahirkan. Bapak Ibu kebayang, yang bicara di depan ini orang seperti apa? Orang yang mengerikan. Jadi kalau saya tanyain, apakah saya seharusnya layak untuk ngomong seperti ini? Nggak layak sama sekali. Tapi perubahan saya yang pengen saya sharingkan. Supaya jangan niru seperti saya. Kalau niru seperti saya, harganya mahal. Keluarga jadi korban, orang lingkungan sekitar jadi korban. Saya lahir dari lingkungan keluarga yang susah. Waktu saya diizinkan Tuhan punya uang banyak. Satu yang saya ingin lakukan waktu itu, saya cuma ingin menunjukkan ego saya. Semua yang ada dalam benak itu cuma ngomong saya dan saya. Nggak ada yang namanya istri ditampilkan, punya tim ditampilkan, enggak. Semuanya cuma kepingin ngomong saya tok. Itu yang terjadi. Tapi begitu ikut camp ini, ya Tuhan, kok hidupnya kok salah kakek. Jadi kalau pulang dari camp ini merasa punya banyak PR, saya katakan Bapak Ibu di jalan yang benar. Ya, jadi katakan kanan kirinya ya. Kalau banyak PR, tepuk kanan kiri temennya ya. Kalau banyak PR, di jalan yang benar ya. Tapi kalau tidak merasa apa-apa, jangan-jangan Bapak Ibu di camp ini betul-betul nggak nyimak. Tapi kalau Bapak Ibu betul-betul nyimak, saya percaya bahwa ikut camp ini akan berubah kita. Dan unik, saya diminta bicara tentang sesi hamba milik. Ini kalau diomong sesi ini sebetulnya menokok diri saya sendiri. Karena saya bukan jadi orang hamba yang baik. Saya merasa yang saya miliki semua boleh saya gunakan untuk keinginan saya, bukan kebutuhan saya. Jadi saya mau beli apa saja, saya mau beli, pokoknya semua yang ingin saya anggap jadi butuh aja. Jadi saya nggak ngerti pengelolaan keuangan sembarang karena itu kacau, udah karuan. Yuk, saya akan sharing sesinya ya. Nih, judul kita hari ini adalah hamba atau pemilik. Bapak Ibu ingat ya, suatu ketika semua dari kita kemana tujuan akhirnya? Ukuran tanah 2x1. Naik sugih tanahnya belinya lebih gede gitu kan. Tapi pada akhirnya yang kita pakai cuma 2x1 tok, guys. Ya. Tapi seringkali kita lupa gitu. Bahkan kalau kita punya tanah 1000 hektar sekalipun atau ratusan hektar sekalipun, tanah itu sertifikat atas nama pribadi kita.
hanya seumur kita. Setelah kita meninggal, sertifikat itu akan berpindah ke nama orang lain. Tapi seringkali itu kita kejar habis-habisan, kita korbankan semuanya untuk yang namanya materi. Itu yang saya lakukan dulu Bapak Ibu. Saya lakukan semuanya hanya untuk uang, kekuasaan, supaya orang menghargai saya. Tujuannya cuma itu tok, sudah wis. Tidak punya tujuan lain hidup saya waktu itu. Sehingga pada saat saya diizinkan Tuhan untuk hidupnya jadi mudah, saya di satu titik cuma ngomong sama Tuhan, what next? Tidak ada orang kan dalam hidup ini berani tanya sama Tuhan, Tuhan buat tiga hidup rodok soro sedikit. Ada orang yang berani tanya ke Tuhan, Tuhan hidupku jadi gawe rodok soro titik. Wani enggak dia? Gak berani kan? Saya dulu setiap waktu saya belum nikah, setiap bulan saya dapat uang komisi itu ratusan juta. Sehingga saat bangun tidur saya cuma ngomong, ngapain lagi hidup saya? Karena tujuan saya waktu itu cuma uang dan kekuasaan. Saya nggak kenal nilai-nilai KBC tentang harta, tentang bagaimana bekerja itu sebagai ibadah. Itu nggak ada sama sekali. Saya bisa hari Minggu bicara di gereja dengan demikian hebatnya, tapi di kantor saya bisa jadi orang yang berbeda. Di kantor saya bisa jadi monster itu kalau ngomong. Saya kalau gebrak meja di kantor, satu kantor saya berhenti kerja semua. Itu saya Bapak Ibu. Sehingga pada saat saya diizinkan punya uang semua, hidup saya jadi kosong. Gak ada apa-apanya lagi. Saya merasa gak ada yang saya kejar lagi. Gak ada tantangan dalam hidup ini. Sampai suatu ketika saya ikut camp ini satu, ya Tuhan, kenapa saya nyanyiakan hidup saya sekian lamanya? Saya cuma mikir hidup ini cuma duit dan duit dong. Gak ada nilai-nilai lagi yang saya lakukan selain cari materi. Padahal setelah saya ikut camp ini, ya Tuhan, kok salah kakean tuh yo. Kenapa enggak saya ini tahu KBC lebih awal, supaya saya nggak nyakitin orang lain, supaya saya menggunakan hidup saya untuk kebaikan untuk banyak orang. Ya. Suatu ketika kita pulang, ingatkan teman-temannya kan nanti diteblek. Suatu ketika kita pulang, ya ingatkan teman-temannya, diteblek semua ya. Karena kalau orang nggak ingat dia pulang, kadang-kadang orang bisa sombong. Orang sombong itu tidak ingat bahwa suatu ketika dia pulang. Tapi kalau orang ingat bahwa dia akan pulang, orang nggak ada yang berani sombong dalam hidup ini. Orang akan mawas diri. Tapi orang kalau nggak sadar dia bisa pulang, akan everlasting dalam hidupnya. Iya, dia bisa jadi orang sombong. Ya. Nih, kalau tanya harta atau nyawa, mau dikasih yang mana? Kasih ataunya aja deh. Ataunya aja Pak ya. Ya, jadi yuk kita lihat dalam hidup ini. Alkitab ngomong apa sih? Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ibu Burkat ngomong apa? Kita sebenarnya tidak memiliki apapun dari sudut pandang kekekalan. Kita hanya pengelola. Kita menyadari bahwa tidak ada yang bisa dibawa ketika kita meninggal. Kita harus sadar, kita ini cuma pengelola. Kalau kita ngomong kita pengelola, artinya kita harus bertanggung jawab kepada siapa? Pemilik. Dan pemiliknya siapa Bapak Ibu? Tuhanlah yang mempunyai. Di benak saya dulu nggak ada itu Bapak Ibu. Yang di benak saya waktu itu ketika saya punya merasa semuanya adalah milik saya. Saya diizinkan Tuhan punya banyak uang, saya bisa beli batu-batuan, saya bisa beli lukisan, saya belikan koi, saya beli semua yang saya inginkan, saya beli. Tidak ada nilai-nilai kemuliaan, itu tidak ada dalam benak saya waktu itu. Cuma yang sekedar namanya gengsi, itu yang saya kejar dalam hidup itu. Habis-habisan hidup saya. Terus saya ikut camp, aduh salahnya kakek wis mandek, gak mau begitu-begitu lagi. Saya merasa pakai uang Tuhan terlalu banyak untuk ego saya. Ya. Ups. Tolong digerakkan dari sana.
Jadi waktu saya merasa bahwa yang saya miliki adalah milik saya sendiri, maka perilaku saya dalam menggunakan uang, perilaku saya terhadap orang-orang sekitar saya nggak bisa baik. Saya cenderung memperlakukan orang-orang sekitar saya sebagai mesin supaya saya bisa naik. Saya memanipulasi orang-orang sekitar saya hanya sekedar untuk supaya orang, ya keberhasilannya adalah keberhasilan saya. Saya nggak pernah buat orang lain itu kelihatan baik, kelihatan berhasil. Tidak sama sekali. Bahkan perilaku terhadap customer pun juga gitu. Ya. Ini kita baca sama-sama ya. Kita renungkan kalimat ini kalimat yang bagus sekali ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tidak diciptakan untuk milik Tuhan atas segala milik kita. Kita diciptakan untuk menjadi atau untuk. Jadi kalau kita sadar bahwa kita diciptakan sebagai apa? Mengelola dan pengurus. Yang namanya pengelola pengurus itu harus mengelola dan mengurus dengan baik. Kalau kita tidak mengurus dengan baik, kita bisa ditanyain sama Tuhan kita, apa yang kamu kerjakan dengan pekerjaanmu? Pertanggungjawabannya itu pasti ada. Bahkan waktu kita ini kita maksimalkan nggak dalam hidup ini? Yang dalam kendali kita dalam hidup ini adalah waktu. Ada orang bisa berhasil, ada orang tidak berhasil. Itu ada orang yang bisa mengendalikan waktu dan orang tidak bisa mengendalikan waktu. Orang-orang yang janji biasanya seenaknya sendiri. Coba bayangkan, mau nggak bisnis dengan orang-orang seperti itu? Kalau kita janjian jam 8 nih, terus bapak ibu saya sudah nongkrong jam 8 sudah datang, lalu temen yang diajak janjian jam 8 baru berangkat dari rumah, baru datang setengah 9 atau jam 9. Mau nggak kita berbisnis sama orang seperti itu? Begitu dia datang, kita ini benarnya pengen marah aja. Betul nggak? Saya ini punya temen, orangnya hebat, pinternya luar biasa. Tapi kalau janjian sama dia, terlambatnya selalu minimal 1 jam. Dia bisa jadi tuan yang baik nggak? Dia bisa jadi pengelola yang baik nggak? Bisa jadi pengurus yang baik nggak? Teman saya itu kalau akhirnya bisnisnya nggak karu-karuan. Karena seharusnya dia ini orang pintar, tapi dia tidak bisa mengelola waktunya dengan baik. Dia tidak bisa menggunakan segala sesuatu dengan baik. Jadi kalau janjian sama dia, ini pikiran sudah capek dulu. Saya cuma bertanya, kalau janjian sama dia cuma bertanya, ini kira-kira kelatih pilih suwe yo. Pernah nggak punya teman yang seperti itu? Gue itu kalau janjian sama orang seperti itu, capek Bapak Ibu. Makanya kalau kita jadi pengelola, yuk jadi pengelola yang baik, jadi pengurus yang baik. Dan kelola yang nomor 1 yang harus Bapak Ibu kelola waktu dengan baik. Maksimalkan waktu hidup kita. Ya. Kira-kira nek pengen itu piye? Waktu kita pulang kabeh go pulang gitu. Apa ya perlu gitu. Terus kira-kira fungsinya apa gitu. Iya. Padahal itu kalau dikasihkan orang lain mungkin berguna ya. Tapi kalau kita masukkan ke peti kubur, jangan-jangan kuburan kita naik dibongkar orang lain ya. Nih, Alkitab ngomong apa sih? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hidup ini Tuhan Yesus ngasih contoh yang luar biasa. Ketika dia di kayu salib, dia tidak memberontak. Alkitab ngomong apa sih? Tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini kita diajarin tentang yielding right, penyerahan hak. Seringkali keributan dalam hidup ini karena apa? Kita tidak mau menyerahkan hak kita. Kita merasa tersolimi, kita merasa jadi orang yang dikalahkan terus. Tapi kalau Bapak Ibu belajar dari kehidupan Tuhan Yesus begitu dia ditangkap sampai dihakimin, dia punya kemampuan yang luar biasa.
Tapi gunakan nggak kemampuan itu? Nggak sama sekali. Mengosongkan dirinya dan menjadi apa? Seorang hamba, menjadi seorang manusia. Padahal kalau kita tahu dia itu sang utusan, membangkitkan orang mati bisa, menyembuhkan orang sakit nggak karu-karuan banyak, ngusir setan bisa, bahkan alam pun bisa ditaklukkan, berjalan di atas air, ombak yang itu bisa ditaklukkan semuanya. Artinya dengan kemampuan beliau orang hebat nggak? Tapi beliau waktu ditangkap, beliau menggunakan kekuatannya enggak sama sekali. Itu yang namanya betul-betul penyerahan hak dalam hidup beliau, karena beliau tahu tujuan hidupnya kemana. Pertanyaan saya sekarang cuma satu, Bapak Ibu tahu nggak tujuan hidup kita? Tahu nggak tujuan hidup? Mau kemana tujuan akhir hidup kita? Kalau kita tahu tujuan akhir hidup kita, maka kita jalani hidup ini dengan mawas diri. Kita hati-hati jalani hidup ini. Kita penuh semangat, penuh cinta. Kita jalani hidup ini. Sebelum saya ikut camp, saya hidupnya cuma untuk uang dan uang. Tapi begitu saya ikut camp, saya jadi seorang yang berubah. Motivasi hidup saya ini berubah luar biasa, Bapak Ibu. Saya ini hidup untuk orang lain. Saya bagikan hidup saya bagikan waktu saya. Bapak Ibu ngerti kalau yang namanya biskom di rumah, itu biskom resmi selesai jam 9. Tapi beberapa orang, satu kelompok kadang-kadang minta diskusi sampai saya harus nemeni mereka sampai setengah 12 malam. Sampai setengah 12 malam saya turutin kalau mereka lagi perlu. Apakah saya nganggur? Ya enggak. Tapi ada satu di benak saya. Saya kepingin ada perubahan. Kalau orang sedang punya keperluan menghadap ke kita, artinya harus betul-betul dibantu. Makanya biskom di rumah itu salah satu biskom yang selalu ramai. Orang lain bingung cari peserta di rumah saya, sampai nolak-nolak peserta. Padahal di rumah saya, Bapak Ibu tahu, rumah saya itu isinya kayu, mejanya dari kayu besar-besar. Orang kalau datang ikut biskom, itu noto meja, setelah makan kora-kora, notoi makanan, itu teman-teman yang melakukan, bukan saya yang melakukan. Biskom jam 7 itu setengah 6 teman-teman sudah pada datang. Jadi bukan hadir sebagai tamu, bukan, tapi mereka sebagai pelaku. Dan itu salah satu yang dengan biskom di rumah. Itu jadi biskom yang orang-orangnya terlibat. Dan biskom itu selalu jadi rebutan orang-orang. Jadi kalau Bapak Ibu tahu biskom tujuan hidupnya Bapak Ibu mau berkembang baik, ikut biskom. Ya. Ya, nih. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang merendahkan diri, jadi orang yang taat, Alkitab ngomong apa? Allah sangat meninggikan dia. Artinya apa? Allah itu menghormati dia. Bapak Ibu mau hidupnya dihormati Allah enggak? Jadi orang yang taat, jadi orang yang rendah hati. Maka di Alkitab ngomong apa? Allah sangat meninggikan dia. Manusia, Bapak Ibu akan jadi orang yang dihormati oleh Tuhan, yang akan dihormati oleh Allah. Ya. Nih, beda seorang hamba atau pemilik. Kita lihat ya. Hamba itu seperti apa sih? Hamba itu Hamba itu adalah pengelola yang bertanggung jawab dengan harta. Lalu pemilik, bedanya pemilik itu orang yang hidupnya melekat pada harta. Tujuan hidupnya cuma harta, uang, aset. Itu yang namanya pemilik. Kalau kita paham bahwa kita ini seorang hamba, kita ini bertanggung jawab dengan harta kita. Saya dengan background lahir susah, saya ini makan susah Bapak Ibu. Saya ini sekolah disekolahkan orang. Yang banyak membantu saya itu yang punya bis EK. Bisa yang banyak lewat sini. Bis EK Mira itu, yang namanya EK itu teman saya SMA. Pakaian yang saya pakai waktu saya SMA itu adalah kebanyakan pakaian dia. Dia anak orang Mojokerto, papanya kaya, punya anak laki cuma satu. Setiap tahun papanya ke luar negeri sama mamanya bisa 3-4 kali. Kalau beli pakaian, warnanya set-setan.
ada satu set Giordano 10 ya dibeli 10-10 anak lanang sitok. Lah orang mau pakai pakaian sehari cuma satu. Bayangkan Bapak Ibu, punya pakaian banyak nggak dipakai, jadi konco deketnya, jadi orang yang berbahagia. Saya dapat lungsuran pakaian bagus-bagus terus, branded semua. Sayangnya orang nggak punya Bapak Ibu. Saya kuliah saya sekolah di sini. Teman-teman saya yang ada keluar dari Surabaya siapa? Sekolah Sindu itu salah satu sekolah favorit di Surabaya. Itu salah satu sekolah terbaik hari ini. Itu orang kalau masuk sana rebutan sekali. Saya dengan background Arawan nggak punya. Saya makan dikasih makan teman saya. Waktu SMP, saya kalau mau makan enak, kerjaan saya adalah hari Senin sampai hari Sabtu saya ngajarin teman-teman saya. Hari Minggu teman-teman saya ngajak saya ke Pasar Atom, nonton ngasih makan enak. Saya kuliah di Malang itu karena orang tua saya nggak mampu membiayai saya. Saya sekolah teknologi pangan itu karena sekolah paling murah jurusan hari itu adalah jurusan teknologi pangan. Bahkan sekolah pun saya nggak mampu untuk membiayai orang tua saya. Saya sekolah harus sekolahkan orang lain, pakaian dikasih orang lain. Gaji orang tua saya sampai tanggal 15 pasti sudah habis. Gak pernah cukup. Yang namanya hidup baik anugerah itu betul-betul ada di keluarga kita. Hidup dengan kemiskinan itu sudah biasa. Maka saya selalu ngomong tadi, tidak ada yang saya takuti dalam hidup ini. Lahir kira yang positif ini. Tahun 98 krisis moneter itu merubah hidup saya. Pertama kali dalam hidup saya terima BG dengan nilai ratusan juta atas nama pribadi saya itu waktu krisis moneter. Pada saat kurs dolar senilai 13.000, saya jual beli produk 2.500, saya jual 10.000. Lipat 4 kali Bapak Ibu. Terima duitnya gak karu-karuan gede ini. Orang dengan background hidup susah dikasih uang mendadak ratusan juta. Saya nggak pernah kenal katanya yang namanya pengelola uang dengan baik. Saya belikan apa yang saya mau. Saya bangun rumah 4 kali lebih mahal daripada orang bangun rumah. Cuma gara-gara apa? Jangan sampai teman-teman saya menghina saya lagi. Jadi anak orang tidak mampu kumpul anak wong sugih, tekanan mentalnya berat Bapak Ibu. Salah kumpulan saya. Teman saya itu yang punya pabrik bis Eka nomor 1. Terus yang itu real kumpulan ya. Direkturnya Gudang Garam, anak direktur Gudang Garam. Lalu anak yang punya bis Kembang. Lalu anak yang punya elektronik Seiko, lalu anaknya rokok Bokor Mas. Jadi teman bermain saya itu anak orang kaya semua. Gaji orang tua saya dibandingkan uang saku mereka, uang saku teman saya itu bisa 3 sampai 5 kali lebih banyak daripada gaji orang tua saya. Kebayang bagaimana marahnya dengan yang namanya kemiskinan. Sampai saya ngomong, aku benci jadi anak orang miskin. Mungkin gak pernah ada orang yang berani tanya ke bapaknya begini, kenapa aku mau melahirkan dengan kondisi miskin begini? Ada yang berani tanya begitu ke orang tuanya? Paling dikaplok. Saya ini berani tanya begitu Bapak Ibu. Makanya begitu saya ini ngerti tentang kebenaran, saya ngomong, hidupku selayaknya. Pada waktu 97 saya punya rumah. Pertama kali saya terima uang, yang saya bangun adalah rumah untuk orang tua saya. Tapi setelah itu uang begitu gampangnya mengalir dalam hidup ini. Saya nggak pernah bisa jadi pengelola yang baik. Enggak. Saya nggak pernah ngomong jadi haba yang baik. Enggak. Saya jadi pengelola yang untuk diri saya sendiri. Jadi hidupnya ngawurnya nggak karu-karuan. Semuanya bis pokoknya sing seneng, sing merasa perlu untuk pro, ya semua dibeli. Jadi nggak ada yang namanya haba, nggak ada. Bertanggung jawab terhadap harta, nggak ada sama sekali. Kegampangan cari duitnya. Belum menikah, punya uang komisi setiap bulan ratusan juta, bayar deh. Dengan background dulu hidupnya susah.
Kalau saya ngomong beli ayam setengah, itu dimakan satu keluarga Bapak Ibu. Dan itu kalau bisa makan ayam setengah, itu kalau bisa 2 minggu sekali itu sudah bersyukur. Makanan saya waktu kecil, tahu tempe. Sulit, saya kebiasaan hidup sulit, main begitu diizinkan Tuhan punya duit, saya lupa diri gitu. Saya merasa semua yang saya miliki adalah milik saya sendiri, karena kemampuan saya. Kalau Bapak ngomong tadi, karena kemampuan Pak, itu yang di benak saya itu seperti itu Pak. Saya merasa semua yang saya lakukan karena kemampuan saya. Jadi bahaya sekali kalau orang tidak kenal kebenaran, diizinkan punya uang, itu bisa ngawur hidupnya. Masih untung saya ini bukan pemakai narkoba, bukan orang yang suka main perempuan, bukan yang suka minum, tidak seperti itu. Tapi cara hidup saya pakai uang, tapi cara saya memperlakukan keluarga saya, ngomong sama istri, saya jadi orang yang sombong dalam hidup ini. Karena hidup terlalu mudah untuk dapat uangnya. Jadi saya merendahkan orang lain serendah-rendah. Berarti ngawur, tidak bertanggung jawab sama Tuhan. Ya, nih kalau seorang hamba itu mengatur harta milik tuannya, ya. Lalu seorang pemilik apa? Mengatur harta milik sendiri, ya. Kalau seorang hamba pusat hidupnya siapa? Tuhan. Kalau seorang pemilik pusat hidupnya apa? Seorang pemilik itu pusat hidupnya uang. Nomor satu ya uang dan uang. Kalau begitu nggak ada yang nggak ada uang ya sudah nggak mau diurusin. Jadi yang namanya kerja adalah ibadah, nggak ada di benak saya. Yang namanya kerja adalah menghasilkan uang dan cari kekuasaan. Itu yang ada di benak saya dulu. Jadi orang-orang yang tidak mensupport saya jangan ada di depan saya. Pasti saya takut. Di perusahaan saya jadi orang yang super karena punya satu orang atasan dan saya. Bisnis pertama kali kita perusahaan yang namanya Hopak itu saya perusahaan itu cuma trader dengan omset 500 juta rupiah setiap tahunnya awalnya. Begitu perusahaan itu produksinya mulai di lokal, itu naik dari 2 juta dolar dalam waktu 3 tahun. Lalu 3 tahun berikutnya angkanya sudah 8 juta dolar. 8 juta dolar. Dulu cuma 500 juta rupiah per tahun. Dua tahun ke 3 tahun berikutnya naik lagi dari angka puluhan juta dolar, 10 juta dolar. Dari 2 orang sales top. Makanya di kantor 2 orang sales ini nggak ada yang berani. Kalau kamu di kantor, koyo sing duwe pabrik, gebrak meja itu berani nggak remeh-remeh. Kalau sudah ngomong barang janji sama customer barang dikirim, barang nggak kekirim, saya cari mulai yang buat surat jalan sampai bagian pengiriman siapa yang buat masalah. Nggak ada ngomongan yang enak yang keluar. Nggak bisa milih ngomong-ngomong yang bagus, nggak ada. Ngomongannya pokoknya kasar tok. Kebun binatang itu keluar ke goblok yang tempel. Itu saya dulu Bapak Ibu. Saya di kantor seperti itu. Jadi orang yang berhasil iya, tapi ditakuti iya. Mempermuliakan Tuhan? Enggak sama sekali. Di minggu bisa jadi orang khotbah, jadi orang baik, di kantor jadi monster. Bisa begitu kalau kita ini enggak sadar bahwa kita ini bertanggung jawab sama Tuhan. Ya. Nih, kalau seorang hamba itu menyerahkan hak, jadi menang atas konflik. Lalu seorang pemilik mempertahankan hak, kalah atas konflik. Iya. Nih, kalau Bapak Ibu baca di buku Bapak Ibu ada kan? Hamba yang jahat seperti apa sih? Hamba yang jahat itu tidak percaya pada tuannya, tidak sabar, memukul hamba yang lain, mementingkan diri sendiri, hilang kendali diri, tidak berbelas kasihan dan malas. Ini hamba yang jahat. Lalu hamba yang setia seperti apa sih? Hamba yang setia itu percaya pada tuannya, sabar menunggu, memberi hamba yang lain, tidak mementingkan diri sendiri, melaksanakan tugasnya, peduli dan menolong orang lain, memberi hasil maksimal. Ini hamba yang setia. Lalu seorang sahabat, Alkitab ngomong apa? Seorang sahabat itu melakukan perintah tuannya karena mengasihi, bukan karena upah atau takut pada hukuman. Seorang sahabat itu rela berkorban, memberi nyawanya untuk sahabatnya. Lalu seorang sahabat itu tahu kehendak tuannya.
Kenapa kok Abraham disebut sahabat Allah? Abraham orang yang sangat taat. Abraham keluar dari Ur pada saat dia bukan orang nggak punya Abraham, tapi begitu Tuhan ngomong keluar dari sana, Abraham melakukan. Terus Bapak Ibu sekarang mau jadi mana? Jadi hamba yang jahat, hamba yang setia, atau mau jadi seorang sahabat Allah? Bapak Ibu mau yang mana nih kira-kira? Ya, saya tidak mau menghakimi Bapak Ibu, jawab diri sendiri. Maunya kemana? Ya? Ya. Nih, Bapak Ibu udah sadar bahwa kita ini cuma sebagai apa? Pengurus atau pengelola. Jadi kalau kita ini sebagai pengurus atau pengelola, kita harusnya bagaimana? Ini kunci keberhasilan. Lakukan komunikasi. Jadi harus hidup ini tahu kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu sadar nggak rencana Tuhan di masing-masing hidup kita ini apa? Pernah nggak dalam hidup ini bertanya sama Tuhan, Tuhan ngapain saya dilahirkan di dunia ini? Pernah tanya nggak? Apakah karena Bapak Ibuku iseng aku lahir? Atau kita sadar bahwa tujuan kita hidup untuk apa? Orang yang sadar tujuan hidupnya, energinya luar biasa. Saya kasih tahu Bapak Ibu, setiap tahun, dalam 1 tahun, saya bisa pergi keluar kota untuk urusan KBC, mungkin lebih dari 20 kali. Baik itu untuk SS, baik itu untuk GLIM, belum lagi ada acara yang ada di rumah setiap bulannya sekali dalam sebulan. Lebih dari 20 kali dalam 52 minggu saya ngurusin KBC. Satu di benak saya, harus ada perubahan di bangsa ini. Dan perubahannya dari mana? Mulailah dari diri kita. Setiap kali saya ngomong di camp, saya cuma berpikir salah satu dari Bapak Ibu akan bisa mempengaruhi paling tidak 10 orang. Artinya kalau saya berbicara di 50 orang, akan ada 500 orang yang punya dampak yang baik dalam kehidupan kita. Makanya setiap kali saya ngomong di camp SS, semangat saya selalu luar biasa Bapak Ibu. Teman-teman saya selalu tanya ke saya, kamu ini waktumu itu seperti apa? Saya bisa dari minggu ke minggu, saya punya jadwal sampai akhir Desember. Mungkin lubangnya nggak lebih dari 1/3 sampai akhir Desember. Kebanyakan untuk urusan KBC. Cuman satu di benak saya, cuma satu. Saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Saya ingin melayani orang-orang sekitar saya. Apa yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan yang terbaik. Itu tok yang ada di benak saya. Kalau Bapak Ibu sadar, lahir di dunia ini untuk apa? Kita ini akan serius dalam kehidupan. Tahun ini saya usia 51, tapi usia saya 51, saya nggak kalah sama saya waktu saya umur 35. Pada saat saya memulai pekerjaan saya di bahan kimia, saya dalam waktu seminggu itu bisa, orang lain bisa kerja hari Senin, saya punya customer di Kudus, kerja 3 hari di Kudus, lalu setelah itu ke Jawa Tengah, ke Jogja, lalu setelah itu ke Kediri, setelah itu saya ke Malang. Saya memulai lebih awal, hari Minggu saya sudah pulang ke Tuban. Saya punya rumah di Tuban, keluarga saya anak orang Tuban. Saya Minggu sore sudah pulang ke Tuban, jam 6 pagi saya sudah berangkat ke Kudus. Senin, Selasa saya selesaikan, hari Rabu saya bisa sampai, saya ke Blabak, saya suplai ke pabrik kertas. Saya bisa ke Blabak, setelah ke Blabak saya nginep di Jogja atau di Solo. Dari Solo saya besok langsung rumput pagi-pagi, saya kemana? Saya ke pabrik kertas yang ada di Kediri sama di Tulungagung. Dari sana saya nginep semalam, setelah itu saya ke Malang, ada 2 pabrik kertas lagi. Jadi saya bisa keliling setengah pulau Jawa dalam waktu 1 minggu. Dan itu saya drive sendiri waktu saya masih muda. Dan semangat yang sama waktu itu, semangat sama yang sama hari ini, semangat saya masih tetap sama. Apalagi setelah saya ngerti tentang kebenaran dalam hidup ini, saya nggak pernah menggunakan waktu saya sia-sia. Teman-teman saya kalau lihat jadwal saya sampai mereka bingung. Kamu ini umur piro ini saya. Dari hari ke hari jadwal saya sudah penuh. Tapi begitu mengisi jadwal KBC, semangat saya sudah
bergelora. Tidak kalah dengan orang-orang yang usianya 35 ya. Karena saya tahu ada rencana Tuhan apa dalam hidup ini. Ya. Lalu ngerti, pahami tentang karakter Tuhan itu seperti apa sih? Seringkali dalam hidup ini kita ngaku jadi orang Kristen. Kalau kita ngaku jadi orang Kristen, harusnya karakter Kristus yang ada dalam hidup kita. Tapi kalau hidup kita nggak ada karakter Kristus, terus kita ini mau ngomong apa jadi orang Kristen? Kita seringkali begitu mudahnya kalau keluar uang untuk nyumbang, untuk pelayanan kemana. Padahal sebetulnya kalau kita ini jadi orang Kristen, mulailah dari rumah dulu. Pojok pembantu itu sih dikasih beras depan, beras belakang, makanan depan, makanan belakang. Itu dari sisi pembantu. Belum hal yang lain, perlakuan kita terhadap orang-orang sekitar kita seperti apa. Orang bisa merasakan Kristus dalam kehidupan kita enggak? Kalau Bapak Ibu baca buku 8 to 5, jam 8 sampai jam 5 sore, itu sebetulnya kesempatan kita untuk berbicara banyak tentang kekristenan itu pada saat kita dunia kerja. Kita ini bisa menjadi teladan yang baik enggak di kantor? Bisa enggak? Apakah kita di kantor jadi monster? Kalau saya suruh ngomong ini kira-kira 10 belasan tahun yang lalu ya gak berani Bapak Ibu. Di kantor yang ngamuk gebrok-gebrok meja. Direktur customer aja kalau nggak bener janji sama saya bayar, nggak bayar. Saya bisa ngamuk kok. Mana ada orang yang berani ngamuk sama direktur customer? Saya berani. Customer saya minta barang saya bantu, tapi kalau kamu sudah jadi bayar nggak bayar, sampai direktur saya cari. Saya marahin betul itu customer saya. Direktur begitu. Lah gak wong setengah edan nih. Direktur customer saya marahin Bapak Ibu. Pokok kalau sudah janji sama saya jangan macam-macam. Saya akan belani kamu mati-matian. Tapi kalau kamu gangguin saya, kamu tak kejar mati-matian, tak marahin. Karena saya harus bertanggung jawab di kantor kan. Saya bertanggung jawab ke kamu untuk melayani kamu dengan baik. Tapi satu sisi saya harus bertanggung jawab ke kantor. Jadi kalau kamu sudah masalah payment, janji, jadwal kamu nggak bayar, kamu udah ada konfirmasi, kamu lari, even direktur pun saya kejar. Untung tobat gak diongedan. Ya, jadi yuk ngerti karakter Tuhan, jadi ngerti karakter Kristus dalam hidup kita. Kalau kita ngerti karakter Kristus, kita ini akan hati-hati. Dan itu dulu nggak ada di benak saya. Pokoknya pengen ngamuk, ya ngamuk, ngumbar emosi, gak karu-karuan. Jadi waktu saya ngerti, aduh, salah kok juga keheran hidup ini, pokoknya ngerti ya, ngerti ngono ngikut KBC sejak awal. Daripada nanti harganya mahal untuk orang-orang sekitar. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kapasitas. Yuk Bapak Ibu naikkan kapasitas. Hidup kita ini punya kapasitas yang kita bisa kembangkan. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pebisnis, naikkan kapasitasnya. Ikut Biskom untuk belajar bersama-sama. Ikut Biskom itu menurut saya kita spend waktu, kita punya dampak yang lebih besar lagi. Spend waktu 3-4 jam, orang selalu ngomong nggak punya waktu. Kalau waktu itu tidak pernah disiapkan, nggak pernah punya. Setiap minggu saya kasih jadwal saya untuk olahraga 4 kali. Mau ada acara apapun saya akan menggunakan 4 jam dalam seminggu untuk olahraga. Kalau ngomong nggak punya waktu, saya akan selalu punya alasan untuk nggak punya waktu. Tapi kalau sudah saya tetapkan jam sekian hari Senin sampai jam sekian hari Senin saya harus olahraga. Waktu yang lain bisa saya switch, saya geser kanan kiri. Hari Selasa pagi saya akan olahraga jam sekian sampai jam sekian. Mau buat appointment saya bisa geser. Asal kita mau dalam hidup ini, semuanya bisa kita lakukan. Tapi kalau nggak, waktu itu akan berlalu begitu aja. Sayang. Ya, naikkan kapasitas kita, atur waktu hidup kita dengan maksimal. Saya percaya kalau Bapak Ibu mau memaksimalkan hidupnya, dampak Bapak Ibu dalam hidupnya akan lebih besar. Mau hidupnya lebih maksimal lagi enggak kira-kira? Ingat, kita sebagai pengurus itu bertanggung jawab pada yang pemilik kehidupan ini. Maksimalkan hidup kita, kita bertanggung jawab. Jadi kalau ditanyain Tuhan pada saat kita pulang,
Nah, yang kamu lakukan sudah maksimal belum? Kalau tanya Tuhan, yang dilakukan kamu sudah maksimal belum? Kita sanggup jawab enggak kira-kira? Ya, ya. Nih, yuk gunakan kekuasaan ini dengan baik dan benar. Karena Tuhan memberikan kekuasaan ke kita dengan tujuan supaya kita bertanggung jawab. Jadi gunakan kekuasaan itu dengan baik, gunakan kekuasaan itu dengan benar untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya orang yang sangat percaya kalau kita gunakan kekuasaan itu dengan benar, kita ini akan hidup di jalan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu jadi izinkan berkuasa dalam hidup ini, gunakan kekuasaan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk ego kita. Saya selalu memastikan dalam hidup ini waktu bekerja. Waktu saya memulai bisnis tempe Yenak itu, saya mulai setelah saya ikut camp. Tahun 2010 saya ikut camp, 2011 akhir saya ngomong-ngomong sama encik saya. Encik saya itu salah satu shareholder yang punya rumah makan 70 resto di Indonesia. Waktu itu dia teman tanya begini, 5 tahun lagi dari sekarang kamu mau ngapain? Pertanyaan itu gampang toh Bapak Ibu, tapi jawabnya dia. Jawabannya susah Bapak Ibu. Di akhir pembicaraan saya waktu itu mengerucut bahwa bisnis kita akan kita rubah. Saya akan create bisnis baru yang berubah. Bisnis yang dimakan oleh orang Indonesia dalam jumlah banyak oleh semua kalangan piramida. Itu hanya 2 bisnis. Salah satunya adalah bisnis tempe dan bisnis tahu. Bisnis tahu itu bisnis yang banyak dilakukan orang lain, banyak branding, banyak mesin. Bisnis tempe nggak ada yang nyentuh sama sekali. Bisnis tempe di Indonesia ini masih sangat tradisional. Saya mulai dari nol Bapak Ibu. Waktu saya tahun 2013 itu saya mulai cuma dengan 90 kilo per bulan. Artinya cuma 3 kilo per hari rata-rata. Dari nol, dan tidak ada apa-apa. 1 tahun berikutnya bisnis dari 90 kilo naik 2,2 ton per bulan. 1 tahun berikutnya naik dari 2,2 ke 4,6 ton per bulan. 1 tahun berikutnya naik dari 4,6 ke 6,4. Sampai hari ini kira-kira bisnis kurang lebih belasan ton setiap bulannya. Pada saat saya memulai 90 kilo per hari sebelum saya pindah, waktu masih 2,2 ton itu, pegawai saya rata-rata pulang jam 9 sampai setengah 10 malam setiap hari. Yang ada di benak saya cuma satu, ini suwe-suwe bisa pegatan KB. Saya ya capek, dia ya capek. Hari Minggu gak ada libur, semua setiap hari kerja tempe terus sampai blenger. Akhirnya waktu kita ke pabrik, saya manggil orang mesin, kita diskusi. Setiap proses yang saya nilai terlalu berat, memakan waktu, memakan tenaga, saya mesinkan. Setiap proses. Akhirnya dari satu proses ke proses yang lain, itu kita konekkan semuanya. Hari ini, kita kalau produksi tempe itu sekitar 1,2 sampai 1,5 ton. Itu saya cuma butuh 4 orang tok. Padahal ini kalau tradisional, 1 orang itu cuma mampu untuk buat 50 kilo tempe. Dan saya kenapa kok saya mesinkan semua? Cuma satu di benak saya. Saya ingin pegawai saya pulang dengan kondisi mereka masih punya nafas. Gak boleh kesel, tidur, gak punya life sosial mereka. Jadi begitu naik kapasitas yang ada di benak saya kejar-kejar. Naik kapasitas sama mesin yang harus saya buat, yang mesin yang harus kita develop, itu kita kejar-kejaran waktu itu. Saya mau gunakan kekuasaan ini untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu gak mungkin Bapak Ibu mau naikkan ke kapasitas, mengharapkan kapasitas yang besar, kualitas yang baik, kalau orang-orang gak difasilitasi. Itu podomnya kita mau menjajah orang. Tapi setiap mesin kita buat untuk menyelesaikan masalah mereka. Makanya mereka konsentrasi ke kualitasnya baik.
Kita ini mungkin satu-satunya perusahaan tempe yang sudah ISO 22000 yang bekerja dalam bidang pangan. Siapa sendiri? Ada nggak? Badan pangan. Ngerti ISO 22000, paham tuh? Ya, satu-satunya tempe yang sudah tersertifikasi ISO 22000 mungkin di dunia baru kita. Setiap proses itu kita standarkan semua, setiap area proses itu kita punya standarnya.